Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Dan Tuhan Yesus memberkati. Pada hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita masih boleh bersama-sama beribadah, meskipun dalam rumah masing-masing bersama keluarga kita masing-masing, tapi kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita. Mari saya mau mengajak kita semua, kita mengambil waktu untuk bersatu sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Kita mengucap syukur atas pertolongan Tuhan sepanjang minggu ini yang terjadi di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kembali kami mengucap syukur Bapa untuk hari ini. Kami masih boleh ada, itu semua atas kasih dan anugerah Tuhan bagi hidup kami. Kami mau meninggikan Kau Tuhan, kami mau memuliakan Kau Tuhan, sebab Kau Yesus sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, sebab Kau yang layak terima pujian, hormat dan sembah kami. Keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memeliharanya dengan kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya turunlah anugerah rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita. Amin. Bye.
menjadi nas pembimbing ibadah kita hari ini dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Demikian firman Allah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tentu kita semua memiliki pergumulan dalam kehidupan. Tetapi hari ini sebuah kesempatan yang indah bagi kita untuk kita datang kepada Tuhan, menyerahkan pergumulan kita kepadanya. Dari tempat ini saya akan memimpin doa syafaat, tetapi kembali saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu bersama pasangannya, suami istri, orang tua bersamaan, naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan mendengar orang yang terus berseru kepadanya. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk pimpinan penyertaan-Mu yang sungguh kami alami dalam kehidupan kami. Bahkan hari ini kami kembali bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh berada di hari yang istimewa, di mana kami boleh bersekutu bersama, sekalipun tetap masih berada di rumah. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk apa yang Kau sudah kerjakan bagi kami sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Bahkan hari demi hari dalam kehidupan kami, Tuhanlah yang sudah menolong dan menopang kami. Bapa, pada kesempatan saat ini hamba berdoa, kami berdoa bersama-sama. Kami berdoa menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Rahmat-Mu kiranya ada atas bangsa kami, dan mata Tuhan tertuju atas bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Engkau ada ya Tuhan. Engkau melihat pergumulan yang dihadapi bangsa kami, bahkan dunia saat ini. Ya Tuhan, sungguh kami adalah insan yang rapuh. Kami mohon pertolongan rahmat-Mu ada atas bangsa kami ya Tuhan, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berkati pemerintah ya Tuhan. Berikan hati yang takut akan Tuhan, bijak dalam setiap pengambilan keputusan mereka. Tuhan memberkati negeri kami, memberkati segala hal yang sudah dikerjakan, memberkati perekonomian bangsa kami ya Tuhan. Biar Allah tetap menolong dan menopang. Kami berdoa menyerahkan tenaga medis, para dokter, perawat, Tuhan juga memberkati. Terima kasih banyak ya Tuhan. Bahkan kami berdoa menyerahkan daerah di mana kami tinggal, kami berada, Jawa Barat. Memberkati daerah di mana kami berada Tuhan. Secara khusus hamba berdoa menyerahkan 3 kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat Tuhan, Depok, Bogor, dan Bekasi. Engkau melihat penyebaran virus di daerah ini Tuhan. Tapi biarlah belas kasihan Allah ada atas daerah kami ini Tuhan. Di mana kami berada, Tuhan boleh ada. Terima kasih banyak ya Tuhan, rahmat-Mu yang boleh menolong kami semua. Biarlah Tuhan boleh menghentikan dengan cara dan cintanya atas pergumulan dihadapi bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan pekerjaan Tuhan, gereja-gereja Tuhan, lembaga misi dan penginjilan. Dimanapun berada, Tuhan boleh memberkati hamba-hamba-Mu. Bahkan kami berdoa menyerahkan GKMI, di mana kami boleh ada dalam wadah ini. Tuhan memberkati sinode bersama dengan BPH, berkati pembangunan gedung sinode yang sementara dikerjakan saat ini di Semarang itu, memberkati tenaga tukang yang bekerja, memberkati setiap dana yang dibutuhkan. Biar Tuhan yang boleh mencukupkan. GKM yang ada di PGMS 1, Tuhan memberkati. Bahkan GKM Immanuel, Tuhan juga boleh memberkati umat Tuhan yang ada di sana. Majelis dan hamba-hamba Tuhan, termasuk kepala jemaat yang ada di sana, Pak Pendeta Sumardi, Tuhan boleh memberkati. Demikian hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan pekerjaan Tuhan yang ada di GKM Cilensi. Mari Tuhan memberkati tempat ini, pelayanan ini. Tuhan memberkati, mengurapi kami semua,
mulai dari gembala jemaat, para pengurus, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Kuatkan teguhkan iman pengharapan kami kepada Tuhan. Apapun pergumulan yang boleh kami alami dalam hidup kami, kekuatan dan roh-Mu itulah yang membuat kami terus memandang pandangan iman kami hanya kepada Tuhan saja. Berkati pekerjaan umat-Mu Tuhan, apapun bentuknya, rahmat Tuhan yang boleh memberkati, dan oleh pekerjaan ini pun berkat-berkat Tuhan boleh dicurahkan dan dinyatakan. Terima kasih banyak, berikan kekuatan kesehatan bagi kami semua. Jauhkan kami dari virus yang mematikan ini. Anugerah Tuhan ada bagi kami ya Tuhan. Bahkan anak-anak kami dalam pendidikan kami mengucap syukur. Ada di antara anak kami Tuhan, anak-anak jemaat-Mu yang sudah boleh lulus SD, SMP, SMA. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk kelanjutan pendidikan. Biar Tuhan yang boleh memberkati. Bahkan kami juga mengucap syukur di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan sudah memberkati karunia kehamilan untuk keluarga Pak Leo, khususnya Ibu Leo. Tuhan memberkati hamba-Mu bersama bayi yang ada. Biarlah boleh bertumbuh janin yang ada, Tuhan boleh memberkati. Demikian juga kami mengucap syukur Tuhan, jemaat yang akan berulang tahun dalam pekan ini. Berkati Bapak Brian Baban di dalam nama Tuhan Yesus. Bila keluarga ini boleh bersyukur kepada Tuhan. Demikian juga Engkau memberkati ya Tuhan ekonomi keuangan gereja. Tuhan tetap memberkati. Terima kasih semua kami hari ini, jemaat-Mu yang sementara beribadah bersama keluarga. Kasih setia Tuhan boleh ada atas mereka semua. Ini kehidupan kami, bahkan ibadah kami selanjutnya. Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap memberkati. Terima kasih banyak ya Tuhan. Ini doa kami, ini pengharapan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami alaskan doa kami ini seperti doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kita. Saya mau mengajak kita semua dari tempat kita masing-masing. Kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji-muji nama Tuhan. Kita mau katakan, biarlah Tuhan kekuatan dan makmur dalam hidup kita. Biarlah gunung batu dan keselamatan hidup kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Engkaulah menara dan kota berlindung. Kuasa
perjalanan Tuhan. Kita semua percaya meskipun dunia ini bergoncang, apapun yang menimpa kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah pergi dari hidup kita. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita mau menyembah Tuhan. Kami datang di hadirat. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapa yang tinggal dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur untuk waktu ini ya Tuhan. Biarlah bersama keluarga kami boleh melayani Tuhan. Bersama keluarga kami boleh mempercayai Tuhan. Ada begitu banyak tanggung jawab. Ada begitu banyak pergumulan yang terjadi atas kehidupan tiap-tiap keluarga, bahkan keluarga kami. Tetapi biarlah kami tetap menjadi keluarga yang boleh berjuang bersama dengan keluarga, bahkan bersama dengan Tuhan. Hari ini kembali kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Kiranya Tuhan boleh menguduskan kami semua, agar firman Tuhan boleh mendapat tempat di hati kami masing-masing. Dan firman merupakan jawaban atas setiap pergumulan kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kebenaran firman Allah yang hidup ini. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Selamat pagi saya ucapkan kepada jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus.
Dari tempat ini kembali saya mengucapkan salam sehat, salam sukacita, dan salam bahagia. Saya berharap kita semua dalam pemeliharaan dan anugerah Tuhan. Ya, kembali hari ini kita masih dalam rangkaian atau serial tema firman Tuhan yang bertalian tentang keluarga. Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-7. Kalau Bapak Ibu di rumah sudah menyiapkan Alkitab, boleh membukanya, dan nanti pada hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. Sekali lagi 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Perikopnya adalah minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punyai di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Demikian kebenaran firman Allah. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita hari ini adalah berjuang bersama keluarga. Sekali lagi, berjuang bersama keluarga. Dalam kehidupan keluarga ada banyak hal yang membuat kita sedih, pilu, putus asa, mengeluh, bahkan berduka cita dalam kehidupan ini. Tiap keluarga mengalami itu. Hal ini terjadi karena berbagai alasan, dalam berbagai bentuk dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada di antara kita yang mungkin lahir dalam keadaan yang sulit, dalam ekonomi keluarga yang pas-pasan, kita tinggal di pedalaman, sehingga kehidupan kita tidak memiliki ruang gerak yang luas untuk dapat menggapai ini dan itu, diwarnai oleh berbagai kekurangan makan, minum, dan pakai. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, atau kita lahir tidak melihat orang tua kita lagi karena sudah dipanggil oleh Tuhan. Nah, ini merupakan gambaran kehidupan. Bagaimana kehidupan itu punya pergumulannya, punya ceritanya masing-masing. Tetapi apapun itu, hidup ini adalah sebuah perjuangan yang harus kita tuntaskan. Sekali lagi, hidup ini adalah sebuah perjuangan yang harus kita tuntaskan. Pembacaan firman Tuhan pagi ini mengisahkan tentang kehidupan keluarga yang harus menghadapi kesulitan dan kesukaran dalam hidupnya. Tadi kita sudah baca bersama-sama bahwa keluarga ini adalah keluarga yang tidak utuh, dalam pengertian bahwa ternyata suami dari ibu ini dan bapak atau ayah dari kedua anak ini sudah dipanggil oleh Tuhan. Tetapi ceritanya bukan berhenti sampai di situ. Orang tua suami yang dikasih sudah meninggal, tetapi ternyata apa? Ternyata suaminya meninggalkan hutang. Dia meninggal tidak ada deposito, tidak ada rekening bank, karena waktu itu tidak ada buku tabungan. BRI belum ada, BCA belum ada, BJB belum ada, Mandiri juga belum ada. Ternyata suaminya meninggalkan hutang, dan mereka harus menanggungnya. Inilah sebuah pergumulan yang mereka hadapi. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus,
Bahkan kalau kita membaca, ternyata anaknya dijadikan jaminan oleh penagih hutang ini sebelum hutang dibayar dengan lunas. Sungguh luar biasa. Perhatikan, kalau kita membaca ayat pertama, di sini memberikan sebuah keterangan, ternyata suami atau ayah dari keluarga ini adalah seorang nabi. Bahkan bukan hanya seorang nabi, bukan hanya seorang hamba Tuhan, tetapi seorang nabi atau seorang hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, yang melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Nah, ini menggambarkan kepada kita, siapapun kita, apapun jabatan kita, kita tidak bisa terlepas dari pergumulan hidup. Seorang nabi, tetapi meninggalkan hutang, dan anak istrinya harus menanggung hutang itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak ada seorang pun di antara kita dan tiap-tiap keluarga yang mendambakan penderitaan. Kalau bisa, penderitaan itu tidak boleh ada atas hidup kita. Namun kenyataannya, kita tidak bisa menghindar. Siapapun tidak bisa menghindar. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan yang harus kita alami. Seorang ibu bersama dengan 2 orang anak yang dikasihi, mereka berjuang bersama-sama. Bagaimana mereka harus terlepas dari lilitan hutang itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, melalui sabda kebenaran firman Tuhan dan khotbah saya siang hari ini, maka saya akan menyampaikan ada 3 hal yang menjadi perenungan kita bersama, bertalian dengan berjuang bersama keluarga. Yang pertama yang perlu kita renungkan hari ini adalah, apapun pergumulan hidup kita, apapun pergumulan hidup keluarga kita, datanglah kepada Tuhan. Sekali lagi, apapun pergumulan keluarga kita, datanglah kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pergumulan hidup di tengah-tengah keluarga tidak dipengaruhi banyak atau sedikitnya kita berdoa. Jadi jangan beranggapan kalau ada keluarga yang rajin berdoa, rajin beribadah, maka dia akan terhindar dari pergumulan. Atau sebaliknya, jangan kita mengira orang yang tidak pernah beribadah, orang yang jarang berdoa, jarang datang ke gereja, maka dia akan banyak mengalami pergumulan. Tidak demikian. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pergumulan adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, apapun pergumulan, apapun kesukaran, apapun kesulitan itu, hendaklah kita datang kepada Tuhan. Kita mengadu kepada Tuhan. Kita memohon belas kasihan Tuhan. Kita serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Pergumulan hidup kita beragam. Ada yang bergumul dengan kesehatannya, ada yang bergumul dengan keuangannya, ada yang bergumul dengan pasangan hidup, ada yang bergumul dengan pekerjaan, ada yang bergumul dengan pelayanan, ada yang bergumul dengan jodohnya, bahkan ada yang bergumul dengan pendidikannya. Saya mengatakan kepada kedua anak saya, kalian ini adalah angkatan corona. Karena yang pertama lulus SD, yang kedua lulus SMP. Dua-duanya mengalami situasi seperti ini. Tidak tahu seperti apa ke depan. Apakah harus tetap sekolah, tetap muka, atau tetap melalui online, kita tidak tahu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apapun pergumulan kita, dalam keluarga kita, kita perlu datang kepada Tuhan. Yang sangat terbijak yang perlu kita pikirkan adalah bukan kita mempersoalkan apa pergumulan kita, tetapi yang kita pikirkan adalah bagaimana kita datang kepada Tuhan. Seorang ibu janda ini bersama dengan kedua anaknya, yang mereka lakukan adalah mereka datang mengadu kepada Elisa. Siapakah Elisa? Elisa adalah seorang nabi di Israel. Dia datang mengadukan pergumulannya. Dia menyampaikan isi hati. Artinya apa? Mereka datang kepada tempat yang tepat. Mereka mengadu kepada Tuhan. Kita tahu bersama, situasi Israel saat itu adalah situasi hidup dalam penyembahan berhala. Tetapi ibu bersama dua anaknya ini, mereka berjuang. Tetapi mereka tidak lari kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Mereka tidak lari datang kepada penyembahan berhala, tapi mereka datang kepada Elisa. Mereka ingat, Elisa adalah seorang nabi. Seperti orang yang mereka kasih, suami dan ayah mereka adalah seorang nabi. Maka mereka datang kepada Tuhan.
Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa pergumulan yang menjadi kesukaran dalam keluarga kita saat ini? Bapak Ibu adalah orang-orang yang beriman. Bapak Ibu punya Tuhan. Kalau kita punya iman, kita punya Tuhan, maka tidak sedikit pun mengizinkan hati kita untuk datang kepada tempat yang salah. Tapi saya percaya bersama-sama keluarga, apapun kesukaran kesulitan kita mau datang kepada Tuhan. Karena kita tahu, ya Tuhan yang memperhatikan kehidupan kita. Jadi apapun pergumulan keluarga kita, mari kita datang kepada Tuhan. Saling mengingatkan, suami istri, orang tua mengingatkan anak. Mari kita datang, kita bawa pergumulan kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, yang menjadi perenungan kita bersama hari ini adalah kita perlu sadar pentingnya kesatuan dalam keluarga. Kita harus sadar pentingnya kebersamaan dalam rumah tangga. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ibu janda bersama 2 orang anaknya ini, kalau kita melihat, mereka ini berada pada situasi tertekan, terancam. Kita membayangkan hari-hari yang mereka lalui adalah hari-hari yang menyedihkan. Hari-hari yang mereka lalui adalah hari-hari yang memilukan. Di samping mereka kehilangan orang yang mereka kasih, ternyata ada beban yang harus mereka tanggung. Tetapi yang luar biasa, mereka berjuang bersama. Anak-anaknya tidak serta-merta meninggalkan ibunya karena sudah ada hutang. Mereka tidak melarikan diri atau meninggalkan ibunya. Mereka mungkin berkata, kan ada hutang, maka kami akan meninggalkan ibu. Tidak. Ibunya pasang badan, mereka juga pasang badan. Penagih hutang datang membawa orang-orangnya. Kalau tidak dibayar, maka anakmu ini menjadi jaminan. Mereka tetap pasang badan bersama-sama. Apa artinya ini? Ternyata apa? Mereka memiliki kesatuan dalam keluarga. Jadi penting kita memiliki sebuah kesadaran, kesatuan dalam keluarga itu sangat penting. Mereka tidak hanya meratapi menangisi ratap nasib mereka. Mereka tidak saling menyalahkan. Lantas anaknya berkata, habisi papa dulu nabi. Hanya sibuk melayani, sibuk berdoa, sibuk melayani Tuhan. Lupa perkara-perkara kehidupan kita. Tidak, mereka tidak mau ngomong itu lagi. Tetapi mereka berjuang bersama-sama dalam suka, dalam duka. Nah, ini penting pelajaran bagi kita bahwa kita harus memiliki kesadaran pentingnya kesatuan dalam keluarga. Jadi sebagai keluarga kita harus tetap bersatu, tetap sehati, seiya, sekata, sejalan, sepenanggungan dalam menghadapi persoalan pergumulan hidup kita. Kita tidak saling menyalahkan, kita tidak berkata, oh ini gara-gara bapak ini, bapak kurang berdoa makanya pergumulan banyak. Atau anak laki-lakinya menyalahkan mama ini, gara-gara mama ini. Tidak seperti itu. Mereka berjuang bersama-sama. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam keluarga, biarlah ketika ketawa, kita tertawa bersama-sama. Ketika menangis, kita menangis bersama-sama. Bersama keluarga, kita menghadapi perjuangan, pergumulan hidup kita. Dan kita tidak saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Ini luar biasa. Saya kagum kepada kisah ini. Di samping bagaimana Tuhan melakukan mujizat perkara yang terbaik atas hidup mereka, tapi mereka luar biasa. Ibu mengasihi anak, anak-anak mengasihi ibu. Mereka tidak meninggalkan satu dengan yang lainnya. Apapun yang dihadapi, mereka hadapi bersama-sama. Karena apa? Mereka menyadari pentingnya kesatuan dalam keluarga. Seberapa besar di antara kita hari ini yang menyadari pentingnya kesatuan dalam keluarga? Mari bersama-sama kita bersatu, bergandengan tangan. Apapun pergumulan, apapun kesukaran, apapun kesulitan yang sementara kita hadapi dalam kehidupan kita, biar kita bergandengan tangan bersama-sama. Tidak saling meninggalkan satu dengan yang lainnya, tetapi kita saling menopang, saling menolong, saling mendorong satu dengan yang lainnya untuk maju terus, maju terus. Tertawa bersama-sama, senang bersama-sama, karena sebuah keluarga adalah keluarga yang ditopang oleh Tuhan. Itu yang kedua. Sekarang kita akan masuk pada poin yang ketiga. Ini yang terakhir. Apa yang dapat kita tangkap di pelajaran ini? Kalau kita membaca ayat yang ketujuh dikatakan, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu
bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Terpujilah nama Tuhan. Jadi yang pertama tadi, apapun pergumulan hidup keluarga kita, datanglah kepada Tuhan. Kita harus memiliki kesadaran. Yang kedua, pentingnya kesatuan dalam keluarga. Dan yang ketiga, ingat, ada Allah di tengah-tengah masalah keluarga kita. Sekali lagi ingat, ada Allah di tengah-tengah masalah pergumulan kehidupan keluarga kita. Masalah. Kalau kita meneliti sebuah kata masalah, ternyata sangat asik. Masalah. Saya punya kertas seperti ini Bapak Ibu. Ternyata kalau masalah itu, masalah kalau kita buat kepanjangannya, masalah masih ada Allah. Masalah masih ada Allah. Seberapa besar kita mengimani? Ketika menghadapi masalah kita mengimani, masih ada Allah di tengah-tengah kehidupanku. Masih ada Allah dalam keluargaku. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, masalah yang dihadapi keluarga ini sekali lagi adalah masalah hutang. Masalah hutang. Ini bukan hutang yang sedikit. Kalau sedikit tidak mungkin penagih hutang bersama debt collector datang. Ini lebih dari biasanya sehingga didatangi. Bahkan penagih hutang dengan mengintimidasi, dengan menekan, berkata, kalau tidak dibayar maka kedua anakmu akan dijadikan budak sebagai jaminan. Wow, luar biasa. Ini masalah hepeng. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini tidak mudah, tidak enak. Mungkin ada di antara kita yang punya pengalaman dengan hutang piutang. Ini sesuatu yang tidak mengenakan, situasi yang sulit, situasi yang sakit sesungguhnya. Tetapi kita melihat bagaimana Allah bekerja atas masalah pergumulan keluarga dalam kisah ini. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hal utang yang dihadapi oleh mereka, ternyata Tuhan punya cara. Tuhan bekerja di tengah-tengah masalah mereka. Ketika Elisa bertanya, coba beritahu kepadaku apa yang kau punya. Dengan kerendahan hati dan kepolosan, sang janda ini berkata, kami tidak punya apa-apa. Masa sih tidak punya apa-apa? Iya, kami hanya punya buli-buli dan sedikit minyak. Itu saja yang kami punya. Tidak punya ini dan itu. Hanya itu yang mereka punya. Ternyata sesuatu yang dianggap tidak berdampak itu Tuhan pakai. Elisa berkata, pergi ke tetangga, pinjam bejana yang ada di antara mereka. Jangan terlalu sedikit, pinjam. Setelah itu yang dilakukan adalah angkat atau tuang minyak dalam buli-buli itu dalam tiap-tiap bejana. Ternyata setetes demi setetes itu dijadikan mujizat yang Tuhan kerjakan atas kehidupan mereka. Artinya apa? Artinya ternyata ketika mereka ingat ada Allah di tengah masalah mereka dan Tuhan berkarya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mujizat masih ada. Karena Allah adalah Allah yang setia dalam setiap zaman kehidupan kita. Hari-hari ini kita menghadapi situasi yang sama, pandemi COVID-19. Tapi biarlah iman kita berkata, di dalam segala situasi ini pun aku percaya masih ada Allah yang bersama dalam kehidupan. Masih ada Allah tengah-tengah keluarga kita. Kita melihat ternyata mujizat terjadi, dikerjakan atas orang yang mencari Dia, atas orang yang berjuang bersama-sama keluarga untuk tetap menantikan jawaban Tuhan dalam kehidupannya. Nah, saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, yang digunakan oleh Allah dalam konteks ini adalah minyak. Dan akhirnya hutangnya terbayar. Bukan hanya hutang yang terbayar, tetapi sisa dari penjualan minyak itu untuk dapat mencukupi keperluan, kebutuhan hidupnya. Apa yang ada pada kita? Kemampuankah? Waktukah? Kesempatan? Kita mau serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang menuntun kita, sehingga kita melihat bagaimana topangan Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Mari bersama-sama keluarga berjuang menghadapi pergumulan hidup. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk perenungan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Sebuah keluarga memiliki pergumulan masalah hutang, tapi mereka berjuang bersama-sama. Dan kami melihat dalam kisah ini, Tuhan
menyatakan pertolongannya, mendatangkan mujizat. Karena mereka menjadi keluarga yang berjuang bersama-sama. Terima kasih, berkati kami semua hari ini Tuhan. Tiap-tiap keluarga, kami boleh belajar bagaimana kami berjuang bersama dengan keluarga. Apapun pergumulan, apapun masalah yang sementara dan sedang kami hadapi, biarlah kami boleh hadapi bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga, dan kami imani tetap ada Allah di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami. Berkati kami semua, kuduskan kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan pada kesempatan ini, bersama-sama kami akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan yang sudah kami persiapkan dari hati kami. Kiranya Allah memberkati. Apapun jenis persembahan umatmu, kiranya Tuhan memberkati. Entah itu persepuluhan, ucapan syukur, janji iman, kolektif bersama keluarga, Allah memberkatinya. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih banyak untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Allah dan kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan hari ini. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Allah, dan kepada jemaat yang sudah mengumpulkan persembahannya, kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua, dapat dipersembahkan melalui nomor rekening atau menghubungi pengurus. Ya saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bersama-sama kita akan mengucapkan komitmen pemuritan. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Lingkupiku dengan sayangku. Apapun gelora dalam kehidupan kita, kita mau berjuang bersama-sama dengan keluarga kita untuk mengharapkan anugerah dan kasih setia Tuhan atas hidup kita. Lingkupiku dengan sayangmu, naungiku dengan kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku ternasab Kau Allahku. Kita ulangi pujian ini, Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayangmu, naungiku dengan di saat badai
Jemaat Tuhan yang sekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita melanjutkan hidup kita yang dikaruniakan ini dalam damai sejahtera Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Secara pribadi, ya, ibadah kita selesai, sementara minggu Tuhan memberkati. Amin.